Shalom warga kerajaan. Declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala. Ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa. Tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yohanes Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia dipancung saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu. Dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung. Tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan daripada raja. Dan membuat pernyataan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan sang raja dan melayani sang raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang yang berpakaian halus ada di istana raja. Tetapi tentang dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks. Dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada sang raja. God bless you, warga kerajaan. Amin.